Kong, dia dinamain Kong sama penduduk suku Iwi di Skull Island, dan dalam bahasa Jepang, kata Kong itu bahasa keren buat gorila. Nama ini juga merujuk ke negara Kongo yang terkenal karena gorilanya, dan nama ini juga dikaitkan nama Sun Wukong atau raja kera dari mitologi Tiongkok. Kong pertama kali muncul di film Monsterverse 2017, yaitu Kong Skull Island, tapi dia balik lagi di serial animasi Skull Island yang punya latar belakang di tahun 1990, yang nyeritain kehidupan dia. Muncul juga di series Monarch, yang akhirnya dia digabungin sama Godzilla gara-gara si Godzilla ini manggil dia dari Hollow Earth. Dan si Kong ini malah jadi anak emas legendari ya, mentang-mentang karakter original dari Amerika ya. Di tahun 2021, atau Godzilla vs Kong, dia meningkat jadi 3 kali lipat untuk tingginya, dan kepribadian dia itu teritorial banget. Walau gitu ya, pas ekspedisi 1973 sama Monarch, Kong itu suka banget sama si Mason Weaver, dan akhirnya dia ngelindungin si cewek ini dari Skullcrawler ya. Kecerdasannya juga gak main-main, dia diceritain hampir setara cerdasnya sama manusia. Ini juga bisa kelihatan pas dia crafting gitu ya. Dan suku Iwi juga gak menganggap dia bagian dari spesies tertentu, melainkan dia tuh individu itu sendiri, kayak semacam dewa gitulah. Walau suku Iwi juga tahu ya sebenarnya sejarahnya si Kong. Kekuatan dia kebanyakan sih dari fisiknya, kayak kelincahan dia. Di banyak film dia lebih suka manjat tebing atau lereng gunung gitu. Terus ada daya tahan juga sama stamina-nya. Ya walau dia gak tahan juga sama sakit gigi sih. Menurut gue itu juga normal, karena semua makhluk juga bakal kesakitan kalau berurusan sama gigi. Terus ada kecerdasannya juga, kayak bikin trap atau senjata. Dan si Kong ini kagak punya jurus macam si Godzilla atau yang lain. Kebanyakan sih dapat buff dari Monarch atau pakai kecerdasannya aja. Dan punya senjata ikonik, itu kapak yang terbuat dari dorsalnya Godzilla yang bisa nyerap atomic breath-nya Godzilla ya. Godzilla 2021, walaupun gak sekuat versi sebelumnya atau Burning-nya, Godzilla ini lebih pandai buat bertarung, apalagi dia juga jadi agresif dan dominan banget di pertarungan. Kayak pas dia ngelawan Kong, dia tuh kayak nahan diri sama Kong. Ya gue tahu sih, karena si Godzilla ini pengen Kong bantu dia, sama buat Kong tunduk juga. Tapi ujung-ujungnya si Kong juga gak mau tunduk walaupun dia udah kalah. Atomic Breath-nya juga lebih sering dipakai di sini, yang artinya stamina dia pasti udah meningkat jauh. Walau pas ngelawan mereka Godzilla juga masih bisa diayam-ayamin ya, harus dibantu dulu sama si Kong. Ya film ini emang awalnya buat nyatuin Godzilla sama si Kong doang sih. Cuman Godzilla-nya kayak kerasa sengaja dibuat lemah gitu. Overall ya ada sedikit peningkatan lah buat stamina-nya. Sebenarnya combatnya juga harus lebih bagus. Orang Godzilla aja udah berpengalaman banget dan dia juga alpha ya. Di versi film ini sih menurut gua Kong banget sih, walau rada kurang juga. Mechagodzilla. Dia dibuat sama perusahaan Apex Cybernetics sebagai senjata anti-titan yang dirancang biar manusia tetap ada di puncak semua makhluk. Rencana awalnya buat ngebunuh Godzilla, tapi gara-gara kepalanya ada tengkorak Ghidorah, jadinya diambil alih sama Ghidorah. Dan akhirnya mereka battle di Hong Kong dan dibabat abis sama si Kong. Desain dia terinspirasi dari franchise Terminator dan terinspirasi dari desain lain yaitu Mecha Ghidorah. Dan awalnya dirancang punya proton scream juga yang bisa ditembakin dari ekornya, kayak mirip Shin Godzilla gitulah. Tapi akhirnya nggak dipakai. Mecha Godzilla dilengkapi sama peluncur rudal, terus ada proton exo booster buat nambah kecepatan dia, dan meriam A74 proton scream buat niru atomic breath-nya si Godzilla. Selain itu, dia juga punya kelemahan, yaitu pengiriman datanya yang jumlahnya tuh gede banget ya. Makanya si Simon, yaitu yang buat Mecha Godzilla, pakai tengkoraknya Ghidorah karena kepalanya itu punya skill komunikasi yang instan. Kekuatan lainnya lebih ke mesinnya sih, kayak ekornya jadi bor, booster, claw, sama rudal juga, dan fun fact, dia itu titan terakhir dari 5 besar titan Toho ya. Dan kalau kalian pengen bikin Mecha Godzilla, kalian tuh butuh dana sebesar 3 triliun US dollar, dan sebenarnya Mecha Godzilla ini bisa ledakin diri kalau keadaan darurat. Warbat, dia juga punya nama lain yaitu Bellum Verpestilo. Kaiju ini diciptain nama legendary dan pertama kali muncul di film Godzilla vs Kong. Kalau dilihat dari desainnya sih, dia terinspirasi dari ular kobra sama kelelawar ya. Matanya juga mirip kucing dan punya tonjolan tulang di atas matanya juga kayak buaya. Dan dia juga punya banyak varian, kayak Scarlet Head, yang punya ciri berbeda juga, dan matanya aja beda sama yang Warbat biasa. Kemungkinan banyak spesies Warbat juga yang ada di Hollow Earth, bukan cuma satu spesies ya. Selain itu, dia juga teritorial banget, dan pas berburu itu mirip banget kayak ular yang punya tubuh gede gitu, kayak ular piton. Ya walau gitu, mereka juga pandai banget buat komunikasi pas berburu, kayak pas mereka nyerang Kong ya. Kekuatannya ada daya tahannya, walau sedikit terbatas juga. Yang paling mencolok itu pastinya ada di kelincahan sama kecepatan dia. Rahang Warbat juga kuat banget. Selain itu, ada yang paling mematikan juga, yaitu bisanya. Rahangnya bisa nyuntikin bisa sebanyak 9.800 galon racun, dan bisa semburin racun dari kelenjar sayap dia juga. Skullcrawler, dikenal juga sebagai Titanus. Dia tuh antagonis sekunder di Kong Skull Island. Dia itu sejenis reptil yang punya 2 tangan gitu. Selebihnya sih ekor doang gitu ya. Dan kerangka yang di kepalanya itu punya rongga mata, yang sebenarnya matanya itu ada jauh di dalam rongga itu.
Lubang itu cuma berfungsi buat mengalihkan perhatian musuhnya karena matanya cukup rentan ya. Dan kepalanya itu terinspirasi dari Mosasaurus atau mungkin Tylosaurus juga. Skullcrawler yang lebih kuat juga ada dua, yaitu Skull Devil atau Ramarok. Dia itu antagonis utama di Skull Island, sekaligus pemimpin para Skullcrawler juga. Dia juga musuh bebuyutannya dari semua spesies Kong, yang akibatin punahnya spesies Kong di Skull Island, kecuali si Kong. Penampilan juga dikit beda, dia lebih gede gitu dan moncongnya lebih kecil. Sifatnya juga gak terlalu agresif dan sadis, dia lebih bisa mikir ketimbang Skullcrawler biasa. Tapi ya dia pengen buat makan manusia sih. Sejarah pastinya juga gak terlalu banyak buat diketahui. Kekuatannya ada muntahan asam dan ada di fisiknya aja. Kayak daya tahan dia, mobilitas, punya kecerdasan yang tinggi juga. Lidahnya juga bisa buat ngecangkram musuh, sekaligus juga ekornya juga. Dan yang kedua itu ada number 10, jadi uji coba buat si Mechagodzilla. Dia juga terinspirasi dari film King Kong ya. Terus ada Sechil dari Evangelion, dan Novaes dari Spirited Away. Terus ada Cubone dari Pokemon. Dan dia juga dijulukin The Big One karena terinspirasi dari Jurassic World juga. Mantle Claw atau Rock Claw atau juga Rock Critters dan apapun itulah ya. Banyak kali soalnya nama dia. Dia tuh masuk ke spesies Super Vertebrata Quasi serangga yang paling besar di Monsterverse. Desainnya punya kaki banyak, punya cangkang juga, serta capit juga. Mirip banget sama kepiting. Cangkang mereka itu kayak batu. Kemungkinan bentuk evolusi mereka buat bisa kamuflase juga. Rockclaw dewasa punya kristal kuning di tubuh mereka, sedangkan varian Hollow Claw itu punya warna ungu. Kekuatan mereka ada menggali, kamuflase, gelombang kejut, dan ada Quick Snap yang melibatkan serangan cepat ke satu target pakai ujung capitnya. Itu di game sih. Ya walaupun dia makhluk invertebrata, tapi Jepang itu malah keliru nyebutnya itu Crustacea. Dan kalau menurut profil Monarch, dia tuh diklasifikasikan subdivisi dari Arthrodira. Hellhawk dikenal juga sebagai Accipiter infernum, hewan yang kayak burung gitu dan muncul di Godzilla vs Kong. Namanya sendiri dikasih karena dia makhluk dari Hollow Earth ya, dan mirip elang juga. Desainnya mirip kelelawar dan burung, tapi menurut gua kepalanya itu mirip sama burung nasar anjir ketimbang elang. Mungkin elangnya tuh diambil dari paru sama cakar dia kali ya. Punggungnya juga punya duri yang mirip sama punuk. Suaranya mungkin diambil dari suara burung beo sama pekikan. Soalnya rada nusuk gitu suaranya. Mereka jadi agresif mungkin karena sifatnya gampang kena provok. Soalnya si Hellhawk ini juga bisa lemah lembut pas dia jadi orang tua. Kekuatannya ada terbang, bisa sampai 100 km per jam. Terus punya indera yang kuat juga, soalnya ini berguna buat cari makan. Terus ada Sonic Lullaby. Dia bisa bikin tidur gitu, dan vokalisasinya itu setinggi 200.000 Hz. Dan dia tuh terinspirasi dari Giant Condor dari Ebirah Horror of the Deep. Mother Longlegs dikenal juga sebagai Mater Kurura atau Arachidna acidosasa dan apapun itulah. Dia pertama kali muncul di Kong Skull Island dan masuk ke spesies Super Arachnida. Namanya diambil dari istilah Daddy Longlegs, julukan buat jenis-jenis serangga macam laba-laba gitu. Dan kalau nama Arachidna acidosasanya itu diambil dari jenis bambu Asia Timur. Nama ini juga dijadiin referensi, soalnya Mother Longlegs itu suka bersembunyi di hutan bambu dan jarang pergi dari hutan bambu itu. Terus nama Mater Crura itu diambil dari kata Latin yaitu mater dan crura atau bentuk jamak dari crus yang berarti kaki ibu. Desainnya mirip laba-laba dan kakinya tuh panjang banget. Mother Longlegs itu makhluk teritorial, tapi ada kasus langka ya, mereka bisa kerja sama satu sama lain di pertempuran. Kekuatannya ada reproduksi aseksual. Mother Longlegs itu spesies yang bisa bereproduksi sendiri, soalnya semua spesies mereka itu betina. Terus dia juga bisa kamuflase, terus punya racun juga di badannya. Selain itu bisa nembakin jaring laba-laba juga. Desainnya mungkin diambil dari Kumonga, dari film King Kong. Terus ada Giant Mutant Widow Spider dari Godzilla The Series, Leafwing. Dikenal juga sebagai Icarus Valium, dia tuh reptil terbang dan pertama kali muncul di Kong Skull Island dan subspesies dari Psychovultures. Namanya diambil dari sayap mereka yang warna hijau dan mirip daun gitu, dan mereka lumayan kecil ya dibanding titan lain. Mirip Pterosaurus gitu, bahkan sedikit lebih kecil dari orang-orang dewasa ya. Kalau living yang ada di Hollow Earth itu emang mirip ya, mungkin itu sepupu mereka atau subspesiesnya. Mengenal lingkungan hidupnya juga beda. Sifat mereka sih kurang agresif, karena mereka juga gak sebesar titan lain. Mungkin itu jadi faktor utamanya, tapi ya mereka juga berbahaya kalau berkelompok. Makanan mereka juga makhluk yang lebih kecil dari mereka, tapi kalau bicara sama subspesies yang ada di Hollow Earth, mereka tuh jauh lebih agresif ketimbang yang ada di Skull Island. Kekuatannya ada agent anestesi, itu zat yang digunakan pas living nuklik dari atas, dan ada belalai kaktus di paruh mereka, yang kayak tombak itu. Hal ini ngurangin mangsa dari rasa sakit, yang berfungsi biar mangsanya itu gak ngasih perlawanan. Kedua ada kamuflase. Kalau di game sih ada skill yang namanya itu dive bomb sama rallying cry. Dan fun fact, living itu awalnya didasarin ke ikan pari. Scarab buffalo, mungkin gue jelasin singkat aja ya, soalnya infonya juga gak terlalu banyak. Dia juga dikenal sebagai Scarabubalis atau spesies yang mirip kerbau gitu, dan muncul di Skull Island juga. Namanya berasal dari bahasa Norse kuno buat pulau kerang dan buffalo, dan Scarabubalis didasarin ke pulau berbatu kecil yang biasanya tempat tinggal lumut. Dan Babalus bubalis itu nama ilmiah dari kebo air.
Desainnya ya sama aja kayak kerbau, cuman dia lebih gede aja gitu. Dia juga gak terlalu agresif, cuman bisa bahaya kalau dia ngamuk aja. Mirip kayak sapi atau kebo di dunia nyata aja. Dan dia juga spesies langka yang ada di Skull Island. Kekuatannya, dia bisa hidup amfibi, kamuflase, dan kekuatan fisik ya. Kayak daya tahan, dia bisa tahan dari reruntuhan helikopter dengan mudah. Kecepatannya juga gue nggak tahu sih sebenarnya. Kalau dilihat dari kebo dunia nyata, itu arahnya cukup cepat dan nyeremin. Dan dia sedikit terinspirasi dari Shishigami dari Princess Mononoke. Dan fun fact, dia tuh satu-satunya hewan di Skull Island yang herbivora. Myre squid atau Gigantus leviapus, spesies cephalopoda gede dari Monsterverse, dan menurut gua, cumi-cumi kayak gini ada di dunia nyata sih. Panjang dia sekitar 20 meteran, dan mungkin di laut dalam itu masih ada squid yang kayak gini, mungkin aja. Desainnya itu menyerupai gurita Pasifik, walau dia cumi-cumi, dan dia hidup cuman buat cari makan doang, mirip kayak hewan biasa. Ya menurut gua Titan di Skull Island itu kayak hewan yang bermutasi atau berevolusi gitu aja sih. Kecuali si Skullcrawler ya. Kekuatannya ada awan tinta, dia bisa nyemburin tinta hitam panas dari mantelnya kalau terancam. Terus ada kamuflase juga, dan bisa bikin pusaran air. Spore mantis, kayaknya dia spesies dari zaman karbon yang evolusi lagi sampai segede pohon dah. Dia kasih nama spore mantis juga karena dia suka makan jamur gitu, dan nama lainnya itu Phasmid silas. Berasal dari Phasmid, yaitu sinonim dari ordo Phasmatodea, dan silas itu nama laki-laki yang berasal dari bahasa Latin yang berarti itu hutan. Desainnya mirip banget sama serangga tongkat, cuman ukurannya lebih besar aja. Kekuatannya ada kamuflase, rahangnya juga kuat banget, dan punya speed yang tinggi juga, dan sebenarnya gue rada suka sama Titan ini, soalnya kayak keren aja gitu.